Pemirsa, ketemu lagi dengan Amar Ma'ruf Media Sosial. Berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Suyanto.id. Narasumber kita adalah Mas Heri Teguh Wiono. Dan ini juga editor channel kita. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana nilai yang diperoleh guru kalau di bawah ekspektasi ketika harus upload di PMM itu. Nah, apakah bisa diperbaiki? Caranya bagaimana supaya profil guru itu menjadi bersinar? Dan saudara, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, yuk kita bikin channel ini sebagai wahana untuk belajar bersama dan sebagai channel untuk menyambung lidah para guru dengan kementerian dan juga stakeholder yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, gimana Mas Heri? Terkait pertanyaan saya tadi, gimana supaya profil guru itu bisa diperbaiki pada kerja yang real dari prestasi mereka supaya terupload dengan baik. Gimana Mas? Baik, Prof. Bahwasanya PMM itu kan sebuah sistem atau tool, Prof. Ya. Jadi namanya tool atau sistem itu bisa kita membuat sistem itu disetting dengan baik ataupun disetting dengan buruk. Ya, Tapi kita juga melihat bahwasanya dalam tahapan penilaian kinerja itu memang harus sesuai arahan dan fakta realita apa yang dilakukan seorang guru dalam menjalankan tugasnya, terutama di pembelajaran kepada muridnya. Dan ini dinilai selama satu periode di tahap pertama tahun 2024 ini, Prof. ya, Jadi sehingga kalau nilai guru itu kurang di akhir Juni ini, ya setelah diskusi refleksi tindak lanjut yang diajukan oleh guru dan kepala sekolah menilai sebelum diupload ke Dinas Pendidikan, baiknya kepala sekolah memberikan bahwa nilai guru yang sudah dicapai dalam tahapan ini apakah sudah sesuai ekspektasi ataukah belum sesuai ekspektasi. Nah, kalau belum ya jangan sampai di akhir periode di bulan Juni ini langsung diupload juga, Prof. Nanti kan oke. kasihan bagaimana penilaian kinerja guru itu nilainya kok di bawah ekspektasi seperti itu. Jadi Mas, pertanyaan Mas. Jadi, sebelum upload final, guru itu harus melihat bagaimana ekspektasinya sesuai enggak dengan apa yang diupload yang selama ini di PMM. Jadi, sebelum diperbaiki, saran yang paling baik itu jangan upload yang baru gitu maksudnya. Betul, Prof. Jadi sini kita menerapkan prinsip ya selain akuntabilitas dalam proses penilaian ini yaitu adalah prinsip keterbukaan antara guru dan kepala sekolah, Prof. Jadi istilahnya adalah kata kuncinya berupa komunikasi. Ya, ya. Jadi kalau komunikasi terjalin dengan baik, diskusi bersama, oh Bapak Ibu yang sudah dinilai hasilnya sudah tahu. Nah, sekarang jika nilainya kurang, apa yang akan dilakukan? Maka kepala sekolah bisa memberikan tugas-tugas, ibaratnya di sini adalah guru melakukan remedi, Bro. Ya, Oke. seperti itu. Walaupun istilah remedi di dalam PMM itu tidak ada, Bro. Tapi kita di fakta di lapangan, ini kan proses pembinaan kinerja, Bro. Nah, Ya, supaya gurunya nilainya baik, maka istilahnya diberikan sesuatu hal, misalnya untuk melakukan perbaikan atau remedi. ya, Misalnya ini adalah hak prerogatif kepala sekolah juga, Prof. Tidak ya, semua kepala sekolah itu melakukan hal yang sama, tetapi dalam hal fungsi tupoksi kepala sekolah untuk memberikan penilaian kepada guru, maka kepala sekolah bisa memberikan arahan untuk memperbaiki bagaimana kekurangan guru itu, Prof. ya. Misalnya begini, Prof. Hmm. Jika di kelengkapan dokumen berkas peningkatan kompetensi kurang sertifikatnya,
atau surat tugas tambahan itu guru masih kurang, ya misalnya laporannya kurang, maka bisa memperbaiki di sektor ini, Prof. Walaupun yang utama yang dinilai dalam penilaian kinerja itu adalah perilaku, Prof, sebenarnya. Ya, seperti sertifikat itu, kalaupun nggak tercapai sebenarnya tidak masalah. Tapi sebelum diupload ke Dinas Pendidikan nanti, di finalisasi di bulan Juni ini, alangkah baiknya juga kepala sekolah bisa melakukan hal perbaikan di berkas dokumen, Prof. Oke. Misalnya begini, Prof. Guru yang tugas tambahannya sebagai pembina eskul, Hmm, nah laporannya kan yang pertama SK, Prof. ya, Ya, yang kedua adalah laporan apa yang dilakukan. Nah, perbaikannya bagaimana? Boleh nanti guru diminta oleh kepala sekolah video dalam membina eskul itu dibuat. Dikasih waktu seminggu, bisa nggak guru itu menyiapkan bagaimana membina eskul dalam bentuk video seperti itu. Ya. Atau juga bisa diarahkan membuat aksi nyata di dalam topik pelatihan mandiri di PMM, Prof. Itu ya, juga boleh juga, Prof, diarahkannya seperti itu. ya. Tapi Jadi, dengan catatan sesuai dengan refleksi setelah pembelajaran itu masih ada koherensinya, Prof. Seperti ya, itu. jadi yang paling bisa dimodifikasi, dimoderasi itu adalah kegiatan-kegiatan yang ekstra kurikuler dan co-kurikuler saya kira Mas ya. Karena kan misalkan pembelajaran sudah berlalu, itu kan nggak bisa ditarik kembali begitu. Maka kegiatan-kegiatan penunjang itu adalah merupakan peluang yang baik untuk memperbaiki kinerja guru. Betul nggak pikiran saya? Salah satunya itu, Prof. Itu Ya, jika gurunya sebelumnya itu membuat RHK berupa tugas tambahan sebagai pembina eskul, Prof. Tapi oke. terkait dengan refleksi pembelajaran yang dilakukan, Ya. bisa juga membuat tugas video pembelajaran diulang lagi, tidak masalah. Oke, Ya. ya, Yang ya, jelas nanti karakter guru setelah kegiatan tersebut bisa menjadi lebih baik, Prof. Kekurangan-kekurangan seperti saat dulu pembelajarannya, diskusinya kurang bagus, maka ini dibuat, walaupun ini sudah akhir semester, membuat video pembelajaran terkait bagaimana pembelajaran dengan menggunakan diskusi dengan siswa itu dengan lebih baik lagi. Seperti itu juga bisa, Prof. ya. Jadi ini kuncinya school leadership. Jadi school leadership itu sangat menentukan, yaitu kepemimpinan kepala sekolah itu, saya kira Mas. Karena kalau untuk menjaga akuntabilitas, keterbukaan itu harus memiliki etik dan moral yang tinggi itu, mengajak guru, kemudian memberi kesempatan untuk melakukan remedial, walaupun itu nggak ada istilah dalam PMF, tapi itu merupakan strategi di lapangan. Ini kan penting sekali. Kalau mau rusak-rusakan, kong kali kong, itu kan bisa tuh mas sebetulnya. Ini diperbaiki tapi fiktif misalkan saja. Dan tentu saja itu tidak dikehendaki karena kita akan mendidik siswa untuk mempersiapkan diri untuk mencapai bonus demografi tahun 2045. Gimana mas? Apa yang saya pikirkan itu? Betul nggak bahwa leadership kepala sekolah itu sangat penting untuk memberi jalur keterbukaan. Nah, inisiasinya itu harus lebih kuat dari kepala sekolah. Kalau guru itu kadang-kadang kalau sudah terpuruk itu kan minder ya kalau akan minta minta apa nasihat tausiah kepada kepala sekolahnya. Gimana di lapangan terjadi, Mas? Ya, jadi memang poin utama di sini adalah dua hal. Yang pertama adalah guru, yang paling utama dalam hal ini adalah kepala sekolah, Prof. Karena Ya, penilai kerja utama di sini adalah leadernya adalah kepala sekolah, Prof. Jadi dalam hal ini kita juga banyak beberapa fakta di lapangan, Prof. Kemarin itu di beberapa kabupaten cerita penilaiannya guru sudah 75-100%, tapi di kepala sekolahnya itu masih belum 100%. Kan oh, itu juga nggak berimbang, Prof, seperti itu. Jadi kepala sekolah nanti juga sudah bagus penilaian kinerja dari pengawasnya, gurunya juga berimbang, sudah sesuai dinilai kepala sekolah sampai 100%, dan juga penilaiannya seperti yang Prof Suyanto ngendikakan tadi, kong kali kan itu bisa saja terjadi, Prof. Yang hmm, penting nilainya bagus semua, sesuai ekspektasi semuanya. Itu bisa saja, Prof, seperti ya, itu. Karena terjadi fobia, Prof. ya, Karena ya, kalau nanti benar nggak nilai dari
PMM ini di bawah ekspektasi TPP tidak cair seperti itu. Ya. Nah, ini masih periode pertama, Prof. Ya. Belum ada hasilnya, tapi ini sudah diproses ternyata cair loh. Akhirnya guru nanti juga ngelokro. Ternyata nggak pengaruh. Tapi ada Ya. fobia nanti semester berikutnya harus bagus. Seperti itu, Prof. Oh. Nah, tapi ada pengecualian juga, Prof. Hmm. Misalnya begini, ini sebenarnya memang poinnya adalah sesuai dengan arahan di PMM. Tapi kepala sekolah bisa menilai dalam hal sesuatu hal nilainya lebih bagus. Misalnya guru yang sudah senior, Ya. sepuh, dalam hal ini IT-nya itu rendah, Ya. mengerjakannya juga nunak-nunuk istilah bahasa Jawanya, Bro. Hmm. Ya, itu kan ngisi nggak bisa, tapi kinerjanya mungkin cukup bagus. Hmm. Kan nggak masalah seperti itu. Ya. Karena sistemnya dia gaptek istilahnya. Ya. Ada lagi mungkin kepala sekolah memberikan apresiasi yang baik bagi guru-guru yang misalnya mau pensiun, Bro. Ya. Nggak Ya. mungkin mau pensiun kenangannya ada PMM sudah pusing, nilainya nanti di ekspektasi, nanti stres, Bro. Kepikiran terus nanti, bayang-bayang itu, seperti itu. Jadi bisa melakukan kepada guru yang misalnya pensiun atau sudah tua, nilai SPT-nya bagus, walaupun nanti ada kekurangan terkait dokumen dan lain-lain, tapi bisa didiskusikan dengan baik dan komunikasi dalam hal ini adalah memang betul yang Prof. Suyanto katakan bahwa leadership dalam kepemimpinan itu sangat penting sekali dalam membina guru-guru sebagai pegawai dan kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja di pengelolaan kinerja PMM, Bro. Ya, walaupun begitu, guru jangan segan-segan para guru untuk berdiskusi dengan kepala sekolah sebagai atasan langsung. Karena kepala sekolah sendiri kan juga dinilai. Jadi guru harus berpikiran begitu. Kalau gurunya jelek, ini profilnya jelek, itu sebetulnya kepala sekolah dapat imbasnya juga jelek dalam membina. Oleh karena itu saya kira ini harus saling terbuka, Mas Heri ya. Dan tentu saja kalau semua terbuka, berkomunikasi dua arah, itu segala yang berat-berat tuh jadi ringan, didiskusikan. Para guru yang masih gaptek itu berdiskusi. Tapi memang Mas Heri ya, guru-guru yang akan pensiun itu kan sudah berpuluh-puluh tahun mengajar. Tapi kalau terkait dengan aplikasi mungkin memang left behind, jauh di belakang. Namun itu ada yang disarankan Mas Heri tadi sangat bagus itu, bahwa kepala sekolah itu istilah memberikan afirmasi supaya guru bisa dilihat dari sisi lain, dari sekedar aplikasi itu. Nah, rata-rata ada nggak Mas Heri guru yang sudah sepuh, terus sudah akan pensiun, semangatnya hebat, terus apa? Wah, belajarnya aplikasi itu cepat itu ada nggak? Atau mungkin nggak ada memang ya? Beberapa catatan bisa juga ada, Prof, seperti itu. Walaupun sudah senior, tapi semangatnya sangat menggebu. Bahkan saya punya relasi, termasuk mentor dan guru saya. Beliau baru saja pensiun sekitar 1 tahun yang lalu. Hmm. Tapi beliau itu membuat modul ajar sampai sekarang masih komunikasi dengan saya. Padahal sudah pensiun, Prof. Itu Ya, ya, ya. salah satu guru IPA di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pak Selamat itu sangat kreatif seperti itu. Guru Tapi ada swasta, juga guru swasta atau negeri itu? guru negeri, Prof. Ya, 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 keren. Buat modul aja sampai sekarang masih komunikasi, walaupun kadang ada poin-poin yang kurang sesuai, karena beliau sudah tidak mengikuti secara detail bagaimana perubahannya. Tapi approach beliau sangat bagus sekali, Bro. ya. Tapi banyak juga beberapa yang guru yang sudah menjelang sekitar beberapa bulan atau 1-2 bulan itu ngelokronya. Yang ngelokronya itu karena kepikiran kurang penguasaan dalam IT. Bahkan beberapa catatan yang saya diskusi dengan beberapa grup di teman-teman kabupaten lain, Bro. Pencapaian sertifikat dalam PMM oleh guru-guru tersebut itu sangat kurang. Bingung yang diupload apa, karena ikut apa gitu. Kadang Ya. juga ikut, Bob. Ikut tapi nggak bisa download, kan kasihan juga, Bob. Kadang ikut, ya kalau gratis, kadang ikut masih bayar, Hmm. sertifikatnya bingung, nggak bisa. Hmm. Kadang sudah panitia ngeset sertifikatnya,
lupa naruhnya, nyimpennya, tanya ke temannya, ya kan bingung yang membawa laptop atau HP-nya guru tersebut. Seperti itu, Prof. Dan kadang-kadang kan ada guru yang nggak punya laptop, punyanya HP yang memorinya itu sangat kecil gitu ya. Betul sekali, Prof. Itu kadang pakai HP kalau ngisi kan tidak disarankan, Prof. Hmm. Sambil nunggu temennya selesai mengerjakan saat pengisian PMM, ya kadang kita arahkan untuk pakai HP, nanti di zoom di geser. Ya. Tapi kadang parahnya begini, Prof. Beliau itu masuk akunnya itu juga lupa passwordnya. Nah, itu yang kadang bingung, lupa passwordnya. Kadang kita reset, besok pertemuannya lagi tidak tersimpan, ya lupa passwordnya lagi, seperti itu. Sehingga harus reset berkali-kali seperti itu. Ya, itu Ya, saya juga begitu. Tapi saya kan punya sistem. Kalau kita ya, apa betul. kan punya sistem dalam berpikir, sehingga logiknya itu harus jalan Mas untuk itu. Oleh karena itu password saya, apakah PIN segala macam itu kalau dibikin beda, wah gempor dengan password itu. Saking banyaknya akun ya, ya Ya, bikin sama saja. Ya, ya oke lah Mas. Saya kira ini sudah rahasia tips sudah Mas Heri berikan kepada para guru dan para guru ikuti terus percakapan saya dengan Mas Heri karena Mas Heri adalah pengalamannya luar biasa dalam bidang IT dan termasuk guru kreatif inovatif sejak dari ketika sebelum pindah ke SMP Karanganyar ini. Terima kasih Mas Heri ya atas pencerahan guru dan terima kasih kedatangannya di Suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, Prof. Sami.